Hai, Shalom. Selamat bertemu kembali kita di dalam ibadah secara dalam talian ataupun online service bersama dengan BEM Live Church. Welcome home, welcome kepada semua kita pada pagi hari ini. Baik keluarga BEM Live yang sudah lama kita tidak bertemu dan kita sangat merindukan satu sama lain, dan juga Anda yang bersama dengan kita pada pagi hari ini, saya mengucapkan selamat datang. Welcome home, welcome to BEM Live Church. Terima kasih kerana dapat beribadah bersama dengan kita pada pagi hari ini melalui ibadah secara dalam talian ataupun online service. Dan pada pagi hari ini juga saya tidak melupakan untuk mengucapkan selamat hari Kaamatan kepada semua rakan-rakan keluarga kita yang daripada Sabah yang meraihkan hari Kaamatan. Selamat hari Kaamatan, dan juga tidak lupa mengucapkan selamat hari Gawai kepada semua kita yang meraihkan, terutamanya Daya ataupun Iban khususnya yang meraihkan hari Gawai. Saya mengucapkan selamat hari Gawai dan selamat hari Kaamatan. Dalam keadaan PKP ini, perayaan kita sungguh berbeza, di mana kita tidak dapat meraihkan dengan meriah, tidak dapat berjalan ke sana ke sini. Tetapi biarlah daripada apa yang terjadi sekarang ini akan mengajarkan kita supaya kita terus hidup di dalam kebersamaan. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua kita yang pertama kali bersama kita pada pagi hari ini. Jangan malu, jangan segan, katakan hai kepada kita di dalam live chat kita pada pagi hari ini. Dan semua jemaat BEM Live, kita akan sama-sama menyambut satu sama lain. Katakan welcome home, welcome to BEM Live Church. Selamat beribadah kepada semua kita. Haleluya. Nah, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, baiklah kita terlebih dahulu kita berdoa bersama. Kita berdoa buat negara kita Malaysia supaya terus berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan juga kepada semua kita dimanapun Anda berada, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami dapat beribadah bersama. Kami dapat memuji Tuhan dan belajar daripada firman Tuhan. Walaupun tidak bertemu secara fisikal, tapi kami percaya Tuhan lewat ibadah secara dalam talian kami tetap mengalami kuasa Roh Kudus Tuhan, lawatan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan negara kami Malaysia dalam tangan-Mu Tuhan. Baik kepimpinan apapun isu yang sedang terjadi, Tuhan Engkau yang menyertai kami, menyertai setiap apa yang terjadi di dalam negara kami. Khususnya juga Tuhan, ketika negara kami di dalam memerangi COVID-19 ini, Tuhan kami percaya Tuhan Engkau yang akan menyertai kami, Engkau yang akan menolong kami, Tuhan Yesus. Dan juga berdoa Tuhan, dimanapun jiwa-jiwa yang ada, dimanapun setiap pribadi yang ada beribadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan mengalir dan tercurah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan, dan mereka mengalami pembaruan dalam iman mereka bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun dalam keadaan sukar, kami tetap percaya Tuhan, Engkau akan menopang kami, membimbing tangan kami, sehingga kami dapat berjalan bersama dengan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami daripada pujian sehinggalah ke firman Tuhan. Tuhan, walaupun bukan secara fisikal pertemuan kami, tapi biarlah lewat pujian, melalui pujian, pengagungan nama Tuhan, kami merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami, dan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar akan terus membangun hidup kami, mengubah hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Berkati tim yang melayani, tim worship, pujian, dan juga
hamba Tuhan yang membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan apa yang disampaikan akan terus menjadi berkat bagi semua kami, akan menjadi berkat bagi setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang akan membawa perubahan, firman yang akan membangun kami di saat kami dalam masalah, dalam kami terendah sekali dalam kehidupan kami. Firman Tuhan akan menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah kami terima Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, karena kami hanya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, kau keselamatanku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens
nations shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Sing with me. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. You are so beautiful, my God, my Savior. Thank you, Lord. Shalom, selamat bertemu di dalam ibadah online kita pada pagi ini. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Saya harap kita semua tetap dalam keadaan baik bersama dengan keluarga tersayang kita di rumah masing-masing. Amin. Nah, pada pagi ini kita akan sambung siri khotbah kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Nah, dalam bahagian ini ada beberapa perkara yang sangat menarik untuk kita lihat
yaitu yang pertama itu pengajaran khusus bagi murid-murid. Yang kedua itu orang kaya yang bodoh. Ya, kamu boleh baca tentang dalam Injil Lukas pasal 12 ini keseluruhan. Yang ketiga itu tentang hal kekhawatiran. Yang keempat kewaspadaan. Yang kelima itu tentang Yesus membawa pemisahan. Yang terakhir itu menilai zaman. Nah, kita boleh membaca keseluruhannya. Tapi pada pagi ini saya hanya akan membawa kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-12 saja, yaitu pengajaran khusus bagi murid-muridnya. Nah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas ini. Kita buka Alkitab kita masing-masing di rumah, di mana kamu duduk bersama dengan keluarga. Buka Alkitab kamu, saya membacanya untuk kita bersama. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor buah duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan malaikat, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu ke majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, situasi masa ini ataupun di dalam pembacaan ini kita dapat melihat satu situasi di mana ribuan orang datang berkerumun pada masa itu. Bayangkan ribuan orang. Zaman itu saya pikir belum orang ada pakai mic, kan? Pasti bila perhimpunan begitu banyak orang macam bunyi kecil saja, kan? Kita tak tahulah zaman itu adakah mereka sangat patuh, tidak bising. Tetapi apa yang jelas, sewaktu pada masa itu, bayangkan ramai orang, Yesus berfokus kepada muridnya. Jadi ada dua hal yang kita lihat dalam hal ini. Pertama, ribuan orang itu yang berkerumun itu. Yang kedua, murid Yesus. Nah, saya boleh kategorikan orang yang ramai ini tadi, ribuan orang ini tadi, pasti banyak golongan. Ada yang percaya mungkin, ada orang yang tidak percaya, ada mungkin yang suka tengok-tengok apa yang terjadi, ada yang mungkin tidak senang dengan perhimpunan ini, ada yang macam mau mencelakakan Yesus sebagainya. Sebab kalau kita melihat perjalanan Yesus, ada ramai orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan Yesus. So di dalam ribuan orang ini, saya pasti ada golongan-golongan seperti ini. Nah, golongan yang kedua ini tadi murid Yesus.
Nah, bayangkan ramai orang, Yesus mengajar pertama-tama katanya kepada muridnya. Karena Tuhan mau semua muridnya memiliki quality di tengah-tengah kerumunan ramai orang. Supaya murid Yesus benar-benar memiliki quality yang benar ketika mereka bersama dengan orang lain. Tidak ketika mereka bersama dengan kumpulan yang tidak percaya, jadi orang tidak percaya. Jadi kumpulan dengan orang yang memberontak, jadi pemberontak. Tuhan Yesus tidak mau muridnya begitu. Sebab itu pada hari ini kita melihat apa yang Yesus mau kepada muridnya. Ya, kita akan melihat apakah quality yang Tuhan mau kepada mereka. Sesuai pembacaan ini, saya mengangkat satu tema untuk kita belajar, yaitu quality orang percaya. Quality orang percaya. Nah, saya mau tanya kamu dulu. Kalau kamu pergi ke kedai untuk membeli baju, dan baju yang kamu mau itu adalah di depan kamu ada 2 helai. Satu helai itu tidak quality dan satu lagi quality. Harga sama, warna sama, size sama, hanya quality tidak sama. Saya mau tanya kamu, mana satu baju yang kamu pilih? Saya garanti orang yang normal berpikir pasti dia memilih quality yang baik. Betul tidak? Selalu ibu-ibu wanita lah khususnya pergi shopping, mereka pasti tengok lama kan, tengok quality bagus kah, ada koyak kah, sebagainya. Nah, quality sangat penting dalam hidup kita bersama Tuhan. Tuhan mau muridnya benar-benar memiliki quality yang baik. Supaya ketika mereka campur aduk dengan gerombolan orang yang tidak benar, bagaimanapun keadaan masa itu, mereka ada quality. Nah, pada hari ini saya bukan mau mengajar kita tentang quality baju. Kalau pergi beli barang ambil quality. Ya memang kita mau quality juga. Tetapi saya mau kita melihat apa yang Tuhan mau kepada muridnya. Khususnya kepada kita sebagai orang yang percaya. Amin saudara? Sudah sedia? Yang pertama itu waspada. Waspada terhadap ragi. Quality yang Tuhan mau kepada muridnya supaya mereka berwaspada. Kenapa disebut ragi? Dan lagi disebut orang Farisi. Karena orang Farisi zaman itu mereka memiliki pengaruh yang sangat kuat. Mereka duduk saja dengan orang lain, mereka cakap saja bersama orang lain mendengar. Mereka punya pengaruh yang sangat kuat, saudara. Sehingga Yesus berkata ragi. Disebut tentang ragi, waspada terhadap ragi. Ragi itu orang Farisi, menafikan orang Farisi. Kadang-kadang saudara sangat mudah kita dipengaruhi ketika kita duduk dengan orang yang suka mengumpat, suka cerita kejahatan, buat cerita-cerita yang tidak benar. Sangat mudah kita terikut-ikut, betul kan? Kalau kita cerita orang lain, kita terikut-ikut menceritakan orang lain. Tapi Tuhan Yesus mau melihat muridnya supaya hati-hati, berwaspada terhadap ragi yang boleh menjadikan kita hidup sama seperti Farisi yang Yesus katakan ini. Kemunafikan. Ya. Mulut berkata manis, tetapi hati penuh menikam kita. Wow, ini bahaya saudara. Kadang-kadang kalau kita melihat dunia pada hari ini, ada ramai orang cakap manis, tetapi di belakang banyak perkara yang tidak baik yang dia mau buat terhadap kita. Saudaraku yang kekasih, mari jemaat Tuhan, waspada terhadap ragi. Ketika kita berada di gerombolan orang ramai, duduk bersama orang ramai, dimanapun kita berada, kita tetap ada quality waspada, menjaga iman kita, menjaga hidup kita, tetap memiliki Kristus dalam hidup kita. Amin saudara? Amin. Jangan seperti ikan udun. Ikan udun saya pernah ceritakan dalam beberapa khotbah saya sebelum ini. Di mana pada satu ketika dulu saya pergi pancing. Dan saya dapat ikan udun, ada 5 ekor ikan udun. 5 ekor ikan udun. Lepas itu ketika saya kumpulkan mereka dalam satu satu besen. Wow, saya lihat mereka sangat tenang saudara. Damai saja mereka, sangat baik sekali. Dan saya pegang pun mereka macam, aduh jangan pegang saya. Lebih kurang begitu saja. Tetapi kamu tahu, sewaktu malam datang tiba. Dan awal pagi saya pergi turun ke bawah dan lihat ikan udun itu. Wah, semuanya ada 2 ekor mati. 2 ekor yang lainnya cedera-cedera. Hanya satu yang paling besar. Dia
tidak cedera dan sehat. Saya berpikir, kenapa ini boleh terjadi dengan ikan ini? Apa yang berlaku? Sebab waktu saya bangun pagi dan lihat, mereka tenang saja, baik-baik saja. Ya. Dan malam kedua, waktu saya datang awal pagi, turun ke bawah lagi dan lihat, wow, dua ekor ikan yang masih hidup bersama yang besar ini sudah mati. 4 yang sudah mati, tinggal 1 yang hidup. Nah, apa yang berlaku saudara? Rupa-rupanya waktu malam, mereka gaduh besar. Mereka gigit satu sama yang lain. Yang kuat, dialah yang kuat. Yang lemah, dia tidak dapat melawan yang kuat, saudara. Nah, apa yang saya mau ceritakan? Mereka sangat munafik dengan saya, tahu. Kalaulah saya sebagai tuan mereka kan, ya contohnya lah saya pergi dengan mereka, oh bagus saja. Tapi waktu malam mereka gaduh. Bayangkan, ikan udun suka makan sendiri. Mereka yang ada anak, kalau mereka menetas bertelur, mereka beranak kah? Kalau mereka ada anak, mereka buka mulut seolah-olah minta perlindungan. Minta anak-anak datang berlindung, buka mulut. Lalu datanglah anak-anak udun, ikan haruan ini. Ikan udun ya, ikan haruan ini masuk ke mulut mak dia. Lambat laun, mak dia terus telan sebahagian. Ini munafik. Bolehkah kita jangan macam ikan udun? Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam keluarga kita, di dalam community kita, dimanapun kita bekerja, tetap berwaspada dari kemunafikan ini. Sangat mudah kita menjadi orang munafik, diracuni oleh ragi ini. Ragi ini adalah satu perkara yang kecil, tetapi boleh mempengaruhi satu perkara yang besar. Mengembangkan kue, sedikit saja kan dia boleh mengembangkan kue. Sama juga dengan hidup kita hari ini, berhati-hati dengan gerombolan orang-orang yang boleh mempengaruhi kita kepada kejahatan. Sebab itu firman Tuhan, pergaulan yang baik dapat membawa kita baik, tetapi pergaulan yang tidak baik akan merusakkan hidupmu yang baik. Sebab itu hati-hati, berwaspada sebagai orang yang percaya. Kamu keluar dari rumah, kamu akan jumpa orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetap waspada dan tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hidup benar. Kita baca ayat 2 hingga yang ketiga. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Wow, kalau kamu baca ayat ini ya, semua yang sembunyi akan kedengaran, saudara. Kamu tapuk-tapuk, nanti kita juga pergi curi itu rumah si ya. Kamu tahu kalau ikut cerita ini akan diberitakan dari atas rumah. Semua orang dengar. Maksudnya apa saja yang kamu perbuat tidak ada yang tersembunyi. Baik itu terang dan gelap, dimanapun kamu berada semuanya transparan. Sebab itu ayat ini mau mengingatkan muridnya supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Sebagai orang percaya tetap benar. Ketika kamu bersama dengan orang yang tidak benar, kamu tetap ada identiti benar di dalam Tuhan. Ketika kamu keluar dari rumah kamu, orang bergaul dengan orang yang tidak memuliakan Tuhan, melakukan kejahatan dalam gelap, kamu tetap benar, saudara. Hidup kamu ketika bersendirian tetap benar. Ketika bersama orang ramai tetap benar. Ada ramai orang cenderung benar saja ketika orang ramai, tetapi tidak benar ketika dia hidup di luar sendirian. Firman Tuhan mengingatkan kita, berikat pinggangkan kebenaran. Berarti ketika kita berjalan, ketika kita melakukan sesuatu, kebenaran itu senantiasa ada dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan senantiasa hidup dalam kita. Bukan saja waktu kita senang, juga waktu kita susah. Bukan saja waktu kita di kalangan orang ramai, bahkan waktu kita sendirian, baik di tempat yang gelap dan tempat yang terang. Amin, saudara. Amin, jemaat Tuhan. Bagi tahu ahli keluarga, saudara kamu di sebelah kamu, hidup benar, saudara. Amin. Yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Kita membaca Lukas 12 ayat 4 hingga yang kelima. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya
Aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Wow, takuti Tuhan. Amin. Tuhan mau quality muridnya takut akan Tuhan. Bukan takut kepada orang ramai yang boleh menganiaya, yang boleh berkata tidak baik, yang boleh apa saja boleh dikatakan membuat mereka rasa takut. Tuhan mengingatkan, takutilah Tuhan. Ini quality sebagai orang percaya. Takut akan Tuhan. Takut Tuhan bukan melarikan diri. Kamu tahukah? Contoh saya buat ilustrasi pasal takut. Siapa pernah rasa takut diganggu hantu? Pernahkah? Biasanya kalau kita di kawasan-kawasan yang gelap, ada orang cakap ada penghuni tidak bagus, orang selalunya tidak mau pergi ke tempat itu, betul tidak? Betul kan? Nah, satu lagi, kalau kita mau menyeberang satu sungai dan sungai itu ada buaya, kita takut, pasti takut kan, tidak mau menyeberang. Kalau kita menyeberang nanti dimakan buaya, saudara. Nah, biasanya takut perasaan manusia ini kita menjauh. Tetapi takut Tuhan tidak seperti itu. Takut kepada Tuhan adalah kamu datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Datang merendahkan hati dan mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicarakan kepadamu. Itu takut akan Tuhan. Bukan menjauhkan diri daripada Tuhan. Amin. Jangan jauhkan diri daripada Tuhan, saudara. Tetap takut akan Tuhan di mana dan apapun keadaan kondisi yang sedang terjadi. Kamu tahu, murid Yesus ketika mereka, kalau kita membaca ataupun melihat sejarah hidup mereka, semua murid Yesus hanya satu ya. Hanya satu saja yang tidak mati syahid, yaitu Yohanes. Sedangkan murid-murid yang lain, mereka dianiaya, disiksa sampai mati. Kita lihat Petrus sendiri. Dia sanggup mati disalibkan, terbalik. Luar biasa. Kalau kita perhatikan bagaimana murid-murid Yesus tidak takut mati. Mereka tidak takut manusia, tapi mereka sangat takut Tuhan. Mereka tidak mau menyangkal, mereka tetap setia dengan Tuhan. Sangat mudah untuk mereka boleh berkata, saya tidak percaya Tuhan. Tapi tidak, saudara. Mereka takut akan Tuhan. Yang keempat, yaitu hidup yang berharga. Kita membaca ayat 6 hingga yang ke-7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Wow. Burung pipit yang hampir seperti tidak ada harga, saudara. Tidak dilupakan Tuhan. Ya, tidak dilupakan Tuhan. Luar biasa sekali. Dan juga dikatakan helai rambut pun dihitung. Pernah kamu hitung rambut kamu ke tidak? Tidak pernah kan? Saya sendiri tidak pernah hitung rambut. Saya pikir di seluruh dunia ini, adakah orang yang pernah hitung rambut dia sendiri? Tak dapat kamu hitung rambut kamu sendiri. Terlalu banyak. Kalau kamu suruh orang lain pun pasti dia keliru, saudara. Sebab apa? Helai rambut kita yang terlalu banyak. Tetapi lihat ayat firman Tuhan. Sangat teliti. Dia kata, bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Apa maksud ayat ini? Ini membicarakan bahwa kamu begitu berharga di hadapan Tuhan. Kamu sangat berharga di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, saudara. Memang kadangkala senang kita berkata, saya ini tidak guna, saya ini tidak layak, saya ini patut mati, saya patut tidak begini. Ramai orang begini. Ramai orang merasa dirinya tidak berharga oleh karena dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan dalam hidupnya. Karena ada satu tahap dia pernah gagal, dia ada satu masa dia pernah jatuh, sehingga dia berkata, saya tidak berharga. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, saya mau ingatkan kamu sebagai orang percaya, kualiti orang percaya, kamu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Di saat kamu ada Yesus dalam hidupmu, hidupmu berharga. Mungkin orang lain dan mungkin manusia boleh berkata, kamu tak guna, kamu telah buat banyak perkara yang tidak baik. Tetapi di saat Yesus ada dalam hidupmu, hidupmu berharga. Amin, saudara. Kamu sangat berharga, ya. Apapun keadaanmu, keluargamu hari ini, kamu berharga di hadapan Tuhan. Maka itu jemaat Tuhan yang kekasih,
Saya mau kita mengimbas kembali. Kalau saya pikirkan diri saya sendiri, pikir secara manusia, siapalah kita ini? Ya, siapalah saya ini? Tuhan melihat kita sangat berharga. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Ya, nah, yang seterusnya, yang kelima, mengakui Yesus. Quality orang percaya ya, dia mengakui Yesus. Ini quality. Dia mesti mengakui Yesus. Kalau tidak mengakui Yesus, berarti dia dia tidak ada quality. Kita baca Lukas 8 hingga 10 saya baca ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia tidak diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ingat saudara, tanpa Yesus kita tidak mungkin selamat. Tanpa Yesus hidupmu tidak bermakna. Jadi quality sebagai orang percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah satu bukti kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu mengambil waktu perjamuan suci ataupun dibaptis. Itu adalah tanda kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak malu mengakui Tuhan. Ada orang yang sudah berusia, berumur. Dia rasa, alah malu saya dibaptis lah. Sudah tua saya ini. Saudara, betul. Saya pernah jumpa orang seperti ini. Dengar baik-baik. Kalau kita malu mengakui Tuhan di depan manusia. Ayat yang tadi sangat jelas mengingatkan kita. Bahwa akui Tuhan dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dan juga ayat yang seterusnya dia berkata tentang menyangkal Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Apa arti ini saudara? Arti ini berbicara menolak dia Roh Kudus dan tidak mau bertobat sampai akhir hidupmu. Ya. Kalau kamu tidak bertobat, menolak dia sampai akhir hidupmu, pengampunan tidak ada bagi kamu. Makanya kalau kita perhatikan pada zaman ini, waktu ini adalah zaman Roh Kudus. Bagaimana kamu mau menolak Roh Kudus? Sebab itulah DNA kita, salah satu DNA kita diperkasakan oleh Roh Kudus, saudara. Ya, hidup diperkasakan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memimpin, menguatkan kita. Amin, saudara. Amin. Ya, akui Tuhan dalam hidupmu. Bawa keluargamu mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak bermakna. Yang terakhir, jangan khawatir. Ayat 11 hingga 12, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Yang keenam itu adalah quality orang percaya, jangan khawatir. Senang sebut jangan khawatir kan? Tapi sebagai manusia tetap khawatir. Nah, saya mau mengingatkan kita, kalau khawatir itu lebih besar daripada Tuhan, ini yang akan membuat kita jatuh dan gagal. Manusia secara normalnya memang pikir tentang ada kekhawatiran. Tetapi Tuhan Yesus mau mengingatkan muridnya supaya jangan khawatir bila mereka berhadapan dengan masalah seperti ini. Sebab di saat khawatir yang lebih besar, maka kuasa Tuhan semakin diperkecilkan. Di saat kita dalam kekhawatiran, Tuhan sepatutnya makin besar, saudara. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertakhta, sehingga kekhawatiran kita itu semakin kecil. Kamu tahu, Petrus ketika dia percaya Yesus, bahwa Yesuslah itu di sungai, di lautan, dia berjalan atas air ya. Petrus berjalan di atas air, dia percaya sungguh-sungguh. Nah, ketika dia berjalan di atas air, luar biasa, manusia berjalan atas air. Tetapi ketika dia lihat ombak datang, dia risau, dia khawatir. Dia takut, saudara. Dan itulah yang menyebabkan dia tenggelam.
Apa maknanya ini? Kekhawatiran makin besar dan Yesus semakin kecil. Kita akan tenggelam. Di saat keluarga kita dalam kekhawatiran, Tuhan semakin berdaulat. Dengar baik-baik. Di dalam pasal yang sama ini, bicara tentang kekhawatiran juga dalam pasal 12 ini. Kalau kita membaca keseluruhan, pasal 12 ini ada sebut tentang kekhawatiran juga. Hal kekhawatiran. Khawatir tentang makanan, baju, apa yang kamu pakai dan sebagainya. Yesus ingatkan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu ditambahkan kepadamu. Maksudnya ketika kita dalam kekhawatiran, kita cari Tuhan terlebih dahulu. Bukan kekhawatiran itu yang paling besar dalam hidup kita. Tetapi kita cari Tuhan dulu. Maka semuanya ditambahkan. Berarti Tuhan akan tolong kita saudara dalam kekhawatiran kita. Amin. Kekhawatiran tentang bisnis kamu, tentang anak kamu, tentang keluarga kamu, tentang masa depan, ekonomi kamu. Saudara, mari kita cari Tuhan dulu. Ya, pasti akan membawa kita lebih mengenal bagaimana pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya saudara. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat jangan khawatir ini, memang banyak perkara dalam kita menghadapi masalah. Pernah saya sendiri ketika melayani Tuhan di satu tempat ada pengusiran roh jahat ya. Kami usir roh jahat, kami doakan orang lain dan pada masa itu ada satu perkara terjadi, seorang budak dirasuk. Lalu ramai orang mendoakan dia. Saya pergi mendoakan dia juga. Saya sebut di dalam nama Tuhan Yesus saya usir roh ini. Tapi tidak berganjal dan malah dia macam biasa saja. Saya ada satu pertanyaan, kenapa begini? Dan saya berdoa, Tuhan, apa ini? Dan masa itu ramai pastor juga mendoakan dia. Saya berdoa, Tuhan, tolong saya. Apa sebenarnya ini? Dan Tuhan beri 3 perkara untuk saya buktikan dengan orang ini. Hari ini saya pun tidak tahu perkara itu. Tetapi pada masa itu, saudara, sangat jelas 3 perkara. Dan saya dengar suara dia. Saya duduk agak dekat dengan dia. Sementara ada hamba-hamba Tuhan mendoakan dia. Saya dengar dia cakap apa yang saya ingat 3 ini. Perkara yang kedua kedengaran dan yang ketiga. Dan saya terus mendekati anak ini. Anak ini dan saya kata, kenapa kamu mainkan Tuhan? Kalau kamu mempermainkan Tuhan, saya tidak mau tolong kamu. Kamu tahu rupa-rupanya sebab apa yang saya tangkap daripada roh Tuhan bimbing saya, mengajar saya adalah rupanya itu bukan dirasuk setan. Dan saya cakap, jangan mempermainkan Tuhan. Kalau kamu mau teruskan ini, saya tidak mau tolong kamu. Kalau kamu mau kalau kamu mau saya tolong kamu, ikut pastor ini doa. Saya suruh seorang pastor doa, dia menangis dan didoakan. Nah, selesai saudara. Secara akal pikiran saya, dan ada orang tanya saya, pastor, macam mana kamu tahu? Saya pada masa itu sebenarnya pun boleh saya katakan khawatir. Tetapi saya cakap Tuhan, apa ini? Dan Roh Kudus memberi pertolongan. Kalau kita baca ayat ini kan, apa yang jangan khawatir. Kenapa saya katakan ini tadi? Dia katakan Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saya percaya itu adalah Roh Kudus yang mengajar saya apa yang harus saya buat. 3 perkara ini datang tiba-tiba dan hari ini pun saya tidak ingat apa itu sudah. Ya. Tapi 3 perkara ini yang saya tanya, yang saya akan perhatikan kalau disebut 3 perkara ini berarti bukan dari Tuhan. Nah itu yang berlaku dengan hidupnya. Maka itu saudara, jangan khawatir. Berjalan dalam kemenangan Tuhan. Amin saudara. Quality orang percaya. Yang pertama apa? Banyak ya. Waspada. Ya, waspada terhadap ragi orang Farisi. Orang Farisi siapa-siapa saja yang boleh membawa kita berpengaruh, berpotensi membawa kita buat perkara yang tidak baik. Yang kedua itu hidup benar. Dimanapun kamu berada tetap benar saudara. Bukan saja dalam gereja, di luar gereja tetap benar. Amin. Yang ketiga itu berbicara takut akan Tuhan. Takut Tuhan itu senantiasa mendekat kepada Tuhan. Yang keempat yaitu hidupmu berharga. Kualiti kita hidup kamu berharga saudara. Sangat berharga. Bernilai di hadapan Tuhan. Yang kelima mengakui Yesus dalam hidupmu. Akui Yesus dalam hidupmu. Ketika pergi kedai di mana
Jangan malu mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Yang terakhir itu tadi, jangan khawatir. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, duduk dengan keluarga mereka pada pagi ini. Berkati firman-Mu supaya kami mendapat bahagian dari firman Tuhan ini, memiliki quality yang benar. Quality sebagai orang percaya. 6 perkara yang kami pelajari supaya kami dapat melihat diri kami dan benar-benar berjalan dalam kehendak-Mu. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua kita katakan amin. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Sing with me. I will sing forever. Jesus, I love you.
how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. You are so beautiful, my God, my Savior.